Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Saya balik pertanyaannya, apakah negara bikin tanah? TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh seorang Menteri Nusron Wahid, mantan Ketua GP Ansor, yang disebut oleh Cak Imin sebagai orang yang masih Habiban saja. Padahal Presiden Prabowo sendiri sudah ragu. Nusron Wahid masih dalil saja, masih dekat saja menjadi mukibin. Dan kali ini dia membuat sebuah statement yang boleh kita bilang sebagai sesuatu yang menyakiti hati rakyat Indonesia. Bagaimana statementnya ini dia, sedulur TV Al-Waha? Sambil mendengarkan itu di luar orang yang lagi ronda menabuh tiang listrik, kita dengarkan statement dari Nusron Wahid. Ini dia. Tapi perlu diketahui ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai. Negara kemudian memberikan hak kepemilikan kepadanya. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya, itu dia memiliki, nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Nah, sedulur TV Al-Waha, dari apa yang disampaikan oleh Nusron Wahid dengan pertanyaan, memangnya mbahmu pernah bisa menciptakan tanah? Satu pertanyaan yang saya sampaikan kepada Nusron Wahid, apakah negara bisa menciptakan tanah? Itu pertanyaannya. Kita balik aja pertanyaannya. Kalau dia bertanya, memangnya mbah-mbahmu itu bisa menciptakan tanah, bisa membuat tanah? Sekarang saya tanya lagi kepada Kang Nusron Wahid, apakah negara itu bisa menciptakan tanah? Kenapa sebagai seorang menteri Anda pikirannya terlalu kerdil? Saya sangat kecewa sekali sebagai mantan anggota Ansor dan saat ini ada di Nahdlatul Ulama karena sudah berumur, memiliki seorang mantan anggota, mantan ketua GP Ansor yang berpikir sangat kerdil sekali. Itu sama saja menyakiti hati rakyat Indonesia, Kang Nusron. Jabatan Anda saat ini adalah seorang Menteri ATR BPN, pembantu presiden. Nyatanya pola pikirnya adalah pola pikir anak kecil. Itu saya sebutnya sebagai pola pikir anak kecil dengan pertanyaan, mbahmu bikin tanah. Sekarang saya balik pertanyaannya, apakah negara bikin tanah? Nah, untuk lebih lengkapnya, saya tidak akan membuat analisis yang panjang lebar. Kita lihat aja dari urian Metro TV ini. Dengerin ini, Kang Nusron Wahid. Candaan yang tidak lucu. Bercanda itu tidak dilarang. Bahkan bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres. Bercanda juga diyakini dapat mempererat hubungan sosial. Namun apa jadinya kalau bercanda dilakukan dengan cara yang tidak tepat? Jika candaan itu dilakukan oleh seorang pejabat, apalagi sekelas menteri, untuk urusan yang amat penting, candaan itu bisa menuai polemik dan bikin resah masyarakat luas. Adalah Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan ATR BPN, Nusron Wahid yang melakukan itu. Nusron menyatakan bahwa tanah yang menganggur dan tidak memiliki aktivitas selama 2 tahun akan diambil alih oleh negara.
Menurut Nusron, pada dasarnya seluruh tanah di Indonesia adalah milik negara, sedangkan masyarakat hanya diberikan status kepemilikan atas tanah sehingga bisa diambil alih negara jika tidak dipergunakan. Mengapa semua tanah milik negara? Karena, kata Nusron, para leluhur kita, kakek kita tidak bisa membuat tanah, memiliki tanah. Mbahmu, mbah-mbah kita tidak bisa membuat tanah. Jadi semua tanah memang milik negara, kata Nusron dengan intonasi dan gestur serius. Tidak tampak dia sedang bercanda. Begitu urusan tanah mbahmu itu viral karena dianggap menyinggung rakyat, Nusron meminta maaf sembari menyebut pernyataannya itu hanya bercanda. Tapi tentu publik menyebut candaan itu tidak lucu. Candaan Nusron yang tidak lucu sekali lagi membuat publik meragukan kapasitas menteri. Apalagi candaan Nusron dilontarkan di tengah jutaan rakyat yang masih bermasalah dengan urusan tanah mereka. Ada ratusan warga pemilik kebun sawit di kawasan Taman Nasional Tesonilo, TNTN, Pelalawan, Riau yang tengah resah lantaran kebun sawit mereka disita negara dan diserahkan ke BUMN. Ada juga 3,5 juta lahan sawit lainnya yang siap disita negara. Candaan Nusron itu, jika memang benar ia sedang bercanda, dilontarkan di tempat dan momen yang sangat tidak tepat. Apalagi publik kini kerap menghadapi hal-hal mengejutkan yang membuat mereka prihatin. Pernyataan Nusron menunjukkan tidak adanya empati terhadap masyarakat. Nusron bisa berdalih bahwa itu hanyalah salah ucap atau sabkul lisan, keceplosan. Namun disitulah intinya, sabkul lisan itu lantaran memang tidak ada empati terhadap apa yang dirasakan masyarakat. Nusron bukan satu-satunya menteri yang gemar membuat gaduh dan membuat repot Presiden Prabowo. Padahal sebagai pembantu presiden, menteri mestinya justru meringankan tugas presiden, bukan sebaliknya. Menteri adalah pembantu presiden. Mereka harus meringankan tugas-tugas presiden sesuai bidangnya masing-masing. Sudah seharusnya mereka membuat kebijakan dan pernyataan yang menenangkan rakyat banyak sesuai permintaan presiden. Para menteri dan pejabat juga harus menjaga perilaku mereka dan mampu menjaga lisan saat berkomunikasi dengan rakyat. Demonstrasi besar-besaran menuntut pengunduran diri Bupati Pati Sudewo juga bisa menjadi contoh pejabat yang tidak mampu menjaga lisan. Banyak blunder yang dilakukan para pejabat sudah semestinya dijadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi. Sudah layakkah mereka menyandang status setinggi itu? Jika dibiarkan, tidak dievaluasi, blunder-blunder para pembantu presiden itu bisa menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan merusak wibawa presiden. Maka lekaslah ambil tindakan. Jangan biarkan blunder pernyataan itu terus menumpuk hingga menutupi aksi penting yang sudah ditorehkan. Untuk mereka, para pejabat yang gemar membuat blunder lewat pernyataan, mulailah berhati-hati sebelum berkata-kata. Ingat, mulutmu harimaumu. Nah, sedulur TV Al-Waha, tanpa perpanjang kata, itu dia apa yang barusan disimak atau yang dianalisis oleh Metro TV. Sangat tajam dan saya mengamininya. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.